angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Pujian yang saudara akan kita naikkan adalah diambil dari Mazmur 133 yang artinya di dalam persaudaraan, di dalam kerukunan, di situ Tuhan hadir, di situ Tuhan mengurapi, di situ Tuhan memberkati. Kalau yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan malam hari ini kita mau bernyanyi dengan genre musik yang berbeda. Bapak Ibu sudah bisa melihat ada suling bambu di sana dan juga ada takdut. Silakan Mas Doni. Iya. Siapa mau bernyanyi dengan musik dangdut malam hari ini? Teriakan saya mau. Saya mau. Satu penonton di antara kita hanya Tuhan. Dan artinya semuanya harus ikut memuji Tuhan. Amin. Amin. Bilang amin. Amin. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jempolnya diangkat sama-sama yuk. Amin. Bapak Ibu bisa melihat rekan-rekan saya di tempat ini. Mari kita bergoyang bersama. Nyanyikan sama-sama. Oh betapa indahnya. Haleluya. Dan betapa eloknya Bila bila saudara saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa Oh betapa indahnya saya boleh melihat tangan Bapak Ibu sekalian dan diangkat ke atas. betapa eloknya Muliakan Tuhan dan pujian kita malam hari ini. bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baku rapat di kepala harum dari jangkutnya jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Lagi sama-sama kita nyanyikan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baku rapat di kepala. Haleluya. Dan betapa eloknya. Haleluya.
semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan ada satu Amin. yang paling saya ingat, teman saya ini, Samuel Linggawan. Waktu latihan dia sangat asik jogetnya. Jadi malam hari ini saya mau minta tolong Bapak Ibu bisa melihat tarian dari Samuel ini. Kita sama-sama memuji Tuhan dan dibantu oleh teman saya Samuel Linggawan. Bapak Ibu bisa mengikuti gayanya. Amin. Setuju? Amin. Kita nyanyi refnya ya. Batu rapat di kepala harum. Amin. Daging canggutnya cobanya turun seperti embun yang dari Hermon. Oh, rabas kamu jalan Amin. Oh, haleluya. Di sanalah diperintahkan Tuhan berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Sebelah sana juga ikut goyang, mari bersama. Aku rapat di kepala harum. Biarlah kemuliaan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Ketika batu rapatnya dinyatakan di tengah-tengah kita. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Diperintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, amin, amin. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau izinkan hamba-Mu membawakan sabda kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Pimpin hamba-Mu dalam bicara dan semua orang yang mendengarkan diberkati Tuhan Yesus. Amin. Shalom, Alehem. Ya, selamat sore saudara-saudari terkasih kami di dalam Tuhan ya. Bagaimana caranya ya berkomunikasi dengan Roh Kudus ya? Anda berdoa ya adalah dengan cara seperti itu Anda berkomunikasi dengan Allah. Amin. Pada umumnya kebanyakan orang kalau berdoa tanpa disadarinya, mereka berdoanya satu arah. Apa yang dikatakan Tuhan, ya dia tidak dengar, ya. Maka doanya tidak salah lagi, satu arah. Anda yang berdoa sudah minta begini begitu, ini dan itu dan apa segala macam, ya. Anda pasti bingung. Dan ujung-ujungnya Anda menjadi tebak-tebakan. Oh mungkin begini, oh mungkin begitu. Ya ibarat buah manggis, yaitu tebak-tebakan buah manggis. Amin. Yang namanya berkomunikasi, pasti ada yang bertanya dan pasti ada yang menjawab. Jika Anda minta pertolongan, permohonan ya dan permintaanmu, mestinya ada yang menjawab pertolongan, permohonan, dan permintaanmu. Amin. Jika engkau bisa mendengar apa yang Tuhan katakan, maka alangkah indahnya hidupmu. Amin.
Jangankan engkau berdoa ya, bahkan engkau sedang tidak berdoa pun ya, jika engkau di dalammu bergaul dengan Roh Kudus ya, Roh Kudus sering memberitahukan ya, apa-apa saja yang tidak engkau ketahui, bahkan apa-apa saja yang tersembunyi ya. Kadang ya di tengah pembicaraan kita, di pekerjaan kita, usaha kita, atau kita ketemu lawan bicara kita ya, kadang ada sesuatu ya, benar atau tidak benar ya, Roh Kudus itu memberitahukan kepada kita. Dia meluruskan kembali ya, kerjaan ini begini, ini nggak benar, jangan dilakukan. Kerjaan ini benar, ya kan, kamu diarahkan, diluruskan ya, agar engkau tidak tersesat ya, agar engkau mendapat apa yang kau inginkan, apa yang kau cita-citakan itu tercapai. Amin. Pada saat ya kita buka Alkitab dan membaca tentang firman Tuhan, engkau minta kepada Roh Kudus untuk membimbingmu ya. Maka apa saja ya yang tersembunyi, bahkan engkau sudah sering membaca tulisan firman itu ya, engkau ternyata begitu Roh Kudus membimbingmu, dia buat engkau mengerti. Ternyata selama ini Anda salah mengerti, dan arti yang sebenarnya dikasih tahu ya, bahkan banyak sekali ya di kitab Injil kebenaran firman Tuhan itu yang orang salah artikan, yang sudah salah sampai berabad-abad. Roh Kudus buka, Roh Kudus bimbing kamu, mengajarimu, dan engkau menjadi pelaku firman yang benar ya. Dan Roh Kudus bukakan ya, dia artikan dan dia beritahukan kepadamu. Bukankah itu wahyuan, sehingga engkau sangat orang yang beruntung, engkau terpilih ya, engkau dapat ya membuka rahasia ya tentang kebenaran firman Tuhan itu. Artinya apa? Engkau dapat kewahyuan dari Roh Kudus, engkau mengerti ya, maka engkau pada saat engkau membawa firman dan engkau mengabarkan Injil begini dan begitu ya, orang yang mendengarkan, orang kaget dan orang diberkati, dan engkau dan orang-orang semuanya kembali ke jalan yang benar seperti apa yang Tuhan mau. Amin ya. Haleluya. Bahkan jika engkau bergaul intim dengan Roh Kudus di setiap saat dan di setiap waktumu ya, perhatikan, Roh Kudus itu tahu Tuhan Yesus itu suka dipuji. Roh Kudus itu ya, kita dengarkan dia ngomong, dia kadang-kadang dia berbicara, dia bernyanyi gitu ya. Begitu dia bernyanyi, kau ikuti iramanya, kau bernyanyi juga memuji Tuhan ya. Tuhan senang dan Roh Kudus senang ya. Ya, karena Roh Kudus tahu Tuhan suka dipuji. Amin. Kalau saya secara pribadi ya, haleluya, sering sekali Roh Kudus itu kalau pagi dia bernyanyi bangunin saya tidur loh. Kadang saya sudah janji sama orang jam sekian ya, saya lupa pasang wecker ya, tapi Roh Kudus tahu. Pagi-pagi dibangunin saya, dia nyanyi, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Saya merem, saya ikut nyanyi, sampai saya malah ikut nyanyi juga loh ya. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, bahwa Roh Allah sedang bekerja. Nyanyi terus kita muji Tuhan, menyembah segala macam, terus kita kerja. Lihat, dia pimpin engkau ya, Rohnya bekerja ya, sehingga engkau diberkati. Apa saja yang kau inginkan, begitu engkau bertemu dengan orang itu, ternyata bukan, bahkan Roh Kudus kasih lihat, yang itu adalah berkat Tuhan ya, sesungguhnya yang harus kau dapatkan. Maka engkau percaya, kau lakukan, maka berkat itu akan kau terima. Amin. Haleluya, luar biasa Roh Kudus ya. Perhatikan, Roh Kudus itu ya lembut ya, dia lembut lagi suaranya, dia baik ya, luar biasa.
semua yang dikatakan itu tidak akan pernah keluar dari firman Tuhan. Ya, karena Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan. Ya, perhatikan. Ya, jika engkau dalam keadaan emosi dan engkau marah-marah, sadar tidak sadar seringkali Roh Kudus itu diam. Dia diam, dia tidak menegurmu, ya, karena kedaginganmu lebih kuat daripada rohmu, ya. Engkau emosi, egois begitu dan begitu, merasa engkau hebat begitu dan begitu, Roh Kudus diam. Ya, tapi karena di dalammu ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus, Anda pasti dengan sangat cepat sekali, ya kan, Anda sadar bahwa perbuatanmu salah. Segeralah berdoa, memuji dan minta ampun kepada Tuhan, minta ampun kepada Roh Kudus. Perhatikan, begitu engkau minta ampun apa segala macam, bahkan engkau menangis berlinangan air mata berdoa, bukan air mata buaya ya, air mata pertobatan ya. Perhatikan, Roh Kudus itu kembali lagi, dia mulai berbicara lagi, dia mulai bergaul lagi denganmu. Ya, Roh Kudus seperti Tuhan. Ya, dia kalau engkau minta ampun, ya, dia mengampunimu dan dia tidak pernah mengungkit-ungkitnya lagi. Ya, Roh Kudus baik sekali. Roh Kudus diutus Bapa untuk menemani kita sampai di kehidupan yang kekal selama-lamanya. Berbahagialah engkau yang sudah dipenuhi Roh Kudus dan sudah bisa bergaul dengan Roh Kudus, ya. Banyak orang rindu, orang mau tapi belum dapat ya. Haleluya. Perhatikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Semua apa yang dibicarakan, ya, oleh Roh Kudus tidak akan keluar dari firman Tuhan. Amin. Bahkan di saat engkau mulai bernyanyi memuji, ya, Roh Kudus seringkali memberitahukan kita, ya, apa yang kita tidak tahu, ya. Bahkan apa yang tidak pernah engkau pikirkan, engkau lihat, engkau dengar, Roh Kudus kasih tahu, ya. Jika engkau sering bergaul dengan Roh Kudus, ya, hidupmu dimerdekakan, sudah pasti engkau bahagia sekali. Amin. Caranya bagaimana? Banyaklah engkau membaca firman Tuhan. Banyaklah engkau memuji Dia dan menyembahnya, ya. Maka secara otomatis engkau bergaul intim dengan Roh Kudus. Dan di saat engkau berkendaraan mobil sendiri, kau menyanyikan musik, ya, lagu puji-pujian penyembahan, Roh Kudus, ya, senang. Dan kadang-kadang kau lagi nyetir, engkau nangis, sedih. Kenapa? Sedih bukan karena kamu berdosa. Sedih, Roh Kudus begitu baik sama kita. Amin. Dia menemani kita terus, ya. Di saat kita sedang keterpurukan, Dia ada. Di saat kita lagi kaya raya, Dia ada. Coba kalau manusia. Di saat Anda sedang keadaan keterpurukan, Anda miskin, gak punya apa-apa, ya kan? Gak ada satupun yang mau datang kepadamu. Pada saat Anda di puncak kesuksesan, semua pada datang kepadamu. Dan Anda bingung yang mana serigala, yang mana domba. Semuanya yang Anda lihat itu malaikat Tuhan semua. Haleluya. Perhatikan. Haleluya, haleluya. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, amin. Maupun dosa warisan, maupun dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Maka diutuslah seorang hamba Tuhan, ya. Ia datang membawa berita tentang pertobatan. Jika engkau mendengar dan engkau memahami dan engkau menerima, maka engkau bersedia mendengarkan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu dan engkau percaya, engkau menerima Tuhan Yesus, ya. Begitu engkau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, ya, engkau diberi kuasa menjadi anaknya. Amin. Ya, perhatikan. Engkau menyadari bahwa tidak ada manusia
yang tidak berdosa di muka bumi ini, maka engkau bersedia dibaptis. Supaya apa? Supaya dosa-dosamu dihapus semua. Dosa-dosa warisanmu dihapus semua dengan cara dikubur, ditenggelamkan di air, dan sudah hilang ya. Begitu Anda bangkit dari air ya, Anda sudah tidak berdosa lagi. Engkau dilayakkan oleh Tuhan, memanggil Tuhan Yesus Bapamu, memanggil Tuhan Yesus Ayahmu. Haleluya. Karena Tuhan katakan, engkau sudah menjadi anak kesayanganku. Haleluya, puji Tuhan, amin. Setelah itu, rohmu yang harus dilahirkan. Anda baptisan air adalah Anda bertobat dan dosamu dihapuskan, tapi rohmu belum lahir baru. Maka rohmu harus dilahirkan baru. Karena roh yang lama itu harus berlalu, roh yang baru itu harus datang ya. Maka engkau harus memperoleh roh yang baru itu ya. Maka engkau jika lakukan itu, maka engkau dilahirkan kembali. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana caranya? Rohmu dibaptis. Yang berhak membaptismu adalah Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus, Bapakmu ya, dan itu adalah ayahmu ya. Dia bapak dan ayahmu yang berhak membaptismu ya, Roh Kudus ya. Karena Roh Kudus itu bukan sembarangan, karena Roh Kudus itu adalah Allah, Rohnya Allah, amin. Maka yang membaptismu ayahmu yang berhak, tidak boleh ya yang lain ya. Perhatikan, pada saat engkau dibaptis oleh Roh Kudus ya, otomatis rohmu sudah lahir baru ya. Dan di dalammu itu ya otomatis ya sudah ada Roh Kudus. Maka mulailah engkau ya bergaul dengan Roh Kudus. Bahkan engkau belajarlah bagaimana intim dengan Roh Kudus ya. Nah, pertanyaannya bagaimana ya? Bukankah firman Tuhan berkata, mintalah apa saja yang kau ingat, percayalah maka engkau akan menerimanya, amin. Maka mintalah kepada Roh Kudus ya, karunia. Karena Roh Kudus itu ya, Roh Kudus itu memiliki 9 karunia ya. Karunia yang paling standar yaitu karunia bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia bernubuat, karunia membuat mujizat, banyak ya. Ada 9 karunia ya. Jika engkau percaya, karunia itu pasti kau dapatkan ya. Bagaimana caranya? Pada umumnya kebanyakan orang minta kepada Roh Kudus itu ya. Di tahap pertama adalah bahasa roh, amin. Lakukan apa yang Roh Kudus inginkan. Di gereja ya, di saat semua menyanyi dan memuji Tuhan, ikut ya. Ya, orang-orang berbahasa roh, Anda tidak bisa berbahasa roh ya. Pada saat Anda sudah minta kepada Roh Kudus ya untuk diberikan karunia ya. Orang-orang berbahasa roh, Anda belum bisa berbahasa roh, Anda katakan haleluya, 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 haleluya. Terus katakan ya kan, sampai kau mendengar, sampai mulutmu ya bisa berkata-kata lain. Di situ engkau mendapat karunia. Jangan kau berpikir secara logika. Kebanyakan orang berpikir secara logika, kepintarannya begini dan begitu. Dia pikirkan masalahnya begini begitu. Pada saat dia menyembah Tuhan, dia bawa dalam penyembahannya. Bahkan dia minta karunia, mana bisa dapat, ya kan? Ingat ya, kalau kau ingin mendapat karunia, kau harus kosongkan kedaginganmu dan harus kosongkan pikiranmu dan fokuslah kepada Tuhan. Ya, maka Roh Kudus akan berikan semua kepadamu. Ya, haleluya, haleluya. Kadang manusia, ya, orang-orang kebanyakan itu ya, pada saat minta karunia itu mereka butuh waktu loh, ya. Kenapa mereka butuh waktu? Karena kedagingan dia kuat. Jadi bagaimana?
Dia harus mematikan kedagian. Dia belajar mematikan kedagiannya sampai dia kosongkan, dia menyerahkan diri semua kepada Tuhan. Biar Tuhan dan Roh Kuduslah yang beracara dalam hidupmu. Saya jamin engkau mendapat karunia-karunia tersebut. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada salah satu gereja di aliran tertentu, para hamba Tuhannya tidak percaya dengan karunia berbahasa roh. Ya, bukankah tertulis di atas kertas kitab suci, hitam di atas putih loh. Ya, salah satu karunia Roh Kudus yaitu karunia berbahasa roh. Ya, bahkan mereka mengajarkan tentang baptisan dengan cara dipercik dengan air. Bukankah Tuhan Yesus dibaptis ya dengan cara diselam di Sungai Yordan? Ya. Apakah yang dilakukan oleh hamba Tuhan itu dan semua jemaat Tuhan Yesus Kristus yang ada di gerejanya ya diperlakukan seperti itu sudah benar atau tidak? Saya tidak menghakimi ya. Saya tidak mau ikut campur bila hamba Tuhan. Biarlah hamba Tuhan itu ya, dia yang berurusan dengan Tuhan Yesus. Ya, amin. Kita buka Matius 5 ayat 8 ya. Sorry. Amin. Mohon maaf. Sebelumnya, jika Anda berdoa memuji Tuhan di gereja pada saat orang-orang memuji dan menyembah, Anda tidak bisa bahasa roh. Ya, Anda jangan putus asa. Di saat Anda pulang ke rumah, ya, Anda masuk ke kamar, Anda kunci pintu, Anda dalam keadaan Anda sendiri, Anda berdoa. Anda mulai bernyanyi, Anda mulai menyembah Dia. Lakukan itu lagi sendiri. Ya, jika belum dapat, lakukan lagi. Percaya kamu pasti dapat. Percayalah kamu pasti bisa, ya. Amin, ya. Kita perhatikan. Haleluya. Kita buka Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi melihat Allah itu adalah karunia. Salah satu karunia. Karunia di alam supranatural, mata rohmu terbuka. Maka engkau akan bisa melihat Allah. Karena orang dosa tidak bisa melihat Allah. Ya. Ingat cerita Nabi Musa. Di gunung Sinai, Nabi Musa minta kepada Tuhan agar dia dapat melihat Tuhan. Tuhan datang dalam angin, tapi ada suaranya, tapi Tuhan tidak ada di situ. Tuhan datang dalam api di semak belukar, ada suaranya, tapi Tuhan tidak ada di situ. Makanya Nabi Musa minta dia lihat Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan? Musa, manusia telah jatuh ke dalam dosa dan putus hubungannya dengan aku. Jika manusia melihat aku, maka manusia itu akan mati. Tapi hasil negosiasi begini dan begitu, akhirnya Tuhan izinkan. Tuhan tutup mukanya Musa pada saat Tuhan lewat. Amin. Dan pada saat Tuhan sudah lewat, dilepaskan, maka Musa melihat badan Tuhan, punggungnya Tuhan. Dan dilihatnya punggungnya Tuhan itu seperti manusia, karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Amin. Mari kita teruskan ya. Haleluya. Musa aja berdosa ya. Amin ya. Haleluya. Berbahagialah ya. Artinya engkau beruntung, sudah pasti engkau akan berbahagia. Karena engkau beruntung, sudah pasti engkau bahagia. Amin. Tentunya yang suci hatinya bukan sekedar ya karena engkau menindas orang. Engkau juga merasakan kepuasan tersendiri ya, bukan ya. Engkau akan merasa bahagia, bukan begitu ya. Bahagia yang dimaksudkan itu adalah berbahagia orang yang suci hatinya. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jika engkau bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, maka sudah tentu engkau akan bahagia dan suci hatimu. Amin. Bagaimana caranya? Setiap orang yang berbuat kejahatan dan kesalahan ya, sengaja maupun tidak sengaja ya, dan maupun disadari atau tidak menyadarinya ya, akibat perbuatan itu yang mengakibatkan kerugian secara moral bahkan materi. Jika engkau bisa memaafkan dan melupakan ya, engkau sudah menjadi pelaku firman.
Apa yang Tuhan lakukan, engkau ikuti semua. Bagaimana ya caranya? Tuhan Yesus melakukan, Tuhan Yesus mengampunimu, Tuhan Yesus memaafkanmu, dan dari perbuatan-perbuatan jahatmu, dari perbuatan-perbuatan dosamu, Dia hapus semuanya ya, bahkan Dia lupakan. Dan Tuhan Yesus tidak akan pernah mengungkit-ungkit dan mengingatnya lagi ya. Dan engkau menerimanya ya, maka engkau diselamatkan. Maka engkau tadinya tidak layak ya Kak, maka engkau dilayakkan dan engkau dijadikan anak-anaknya. Amin. Maka dengan otomatis maka berbahagialah engkau, hatimu suci dan engkau dapat melihat Allah. Amin. Ya, caranya begitu. Ya. Semenjak engkau minta kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, engkau sudah menerimanya dan Roh Kudus itu sudah ada di dalam hidupmu. Maka lakukanlah apa yang Tuhan Yesus sukai. Bernyanyilah dan menyembahlah dan pujilah Dia. Amin. Bersama dengan Roh Kudus, maka engkau semakin erat, bahkan engkau semakin intim, dan Roh Kudus makin cepat lambat akan bisa engkau mendengar apa saja yang dikatakan Roh Kudus. Jika engkau minta kepada Roh Kudus karunia yang lain, ya kan, karunia yang sudah sangat, karena engkau sudah sangat intim dengan Roh Kudus, maka engkau dengan sangat mudahnya mendapatkan karunia demi karunia, bahkan 9 karunia pun engkau bisa dapatkan. Amin. Ada hamba Tuhan bertanya kepada saya, apakah benar pastor, Roh Kudus berbicara kepadamu, berani sekali kamu yang di mimbar ya, engkau katakan, sebentar, Roh Kudus bicara sama saya begitu ya. Saya bilang, ya saya jawabnya begini. Mari kita buka Mazmur Daud ayat 23, ayat 1, 2, dan 3. Amin. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan pernah kekurangan aku. Jika Tuhan Yesus adalah gembalaku, aku sebagai domba-Nya, aku tahu. Yang berbicara ini gembalaku atau suara yang lain. Amin. 2. Ia memberikan aku di padang rumput yang hijau, yang membimbing aku ke air tenang. Tuhan Yesus ya sebagai gembala, Ia akan memberikan aku sebagai domba-Nya. Aku akan tidurkan di padang rumput yang hijau. Bukankah domba makanannya rumput? Ya sudah pasti aku tidak akan kekurangan. Aku dalam hal pangan makanan aku pasti dikenyangkan. Maka aku sebagai domba tidak akan mati kelaparan. Amin. Karena banyak sekali persediaan makanan di sekitarku, karena Tuhan yang menyediakannya. Amin. Kita lihat ayat ketiga. Ia menjagakan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan Yesus Kristus, firman-Nya ya sudah otomatis menjagakan jiwaku dan ragaku, karena aku memanggil Tuhan Yesus ya adalah Bapa dan Ayahku. Amin. Hamba Tuhan yang bertanya kepada saya, kenapa engkau tidak bisa mendapatkan apa saja ya yang saya dapatkan, engkau tidak dapatkan ya? Saya jawab, karena hamba Tuhan itu engkau kedagingan. Kedaginganmu sangat kuat dan rohmu ya jadi diam ya, bahkan hampir padam. Perhatikan, engkau berpikiran secara logika, tidak mudah memaafkan orang, tidak mudah mengampuni, bahkan engkau terlalu banyak sakit dan luka hatimu. Ya, karena hamba Tuhan juga manusia ya. Karena hamba Tuhan itu bukan Tuhan ya, maka dia bisa seperti ini ya. Dia tidak sadar dia salah. Dan dia tidak sadar apa yang dilakukan itu tidak benar. Maka secara manusia ya, engkau itu yang kau lakukan terbatas ya. Maka engkau akan merasakan semua yang ada padamu itu milik kepunyaanmu. Bukankah semua manusia itu terbatas? Betul? Bukankah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak terbatas? Jika engkau bisa mengakui semuanya yang ada padamu bukan milikmu, bukan kepunyaanmu, maka engkau sangat mudah mengampuni dan sangat mudah memaafkan. Maka engkau akan bisa melihat apa saja yang dikatakan Tuhan yang tidak terbatas itu, maka dengan sangat mudah engkau raih. Di depan engkau melihat ya berkat yang sudah Tuhan sediakan. Jika engkau tidak bisa mengampuni, maka engkau tidak akan mendapat berkat itu. Jika kau bisa mengampuni,
tanah perjanjian, berkat berlimpah bisa kau dapatkan di depan. Karena Tuhan selalu berbicara di depan, tidak pernah berbicara ke belakang ya. Engkau jalan bersama Roh Kudus, maka semua akan kau dapatkan. Amin. Kita buka 1 Yohanes 4 ayat yang pertama, saudara ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya akan setiap roh, dan ujilah roh-roh itu apabila mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul ke dalam dunia. Ya, perhatikan. Jika ada hamba Tuhan, dia ngaku-ngakunya begini begitu ya, Roh Kudus begini begitu ya kan, jangan langsung percaya. Ya, ujilah dia. Cara mengujinya bukan kita tes dia, kita perhatikan apa yang dikatakan sesuai dengan kelakuannya enggak. Apa yang dia menjadi hamba Tuhan, kita lihat buahnya. Betul. Ya kan? Jika semuanya sesuai ya dengan firman Tuhan, dia menjadi pelaku firman yang benar, maka sudah pasti di dalamnya Tuhan. Amin. Ya. Haleluya. Amin. Haleluya. Belum lama ini, tanpa disengaja, saya bertemu dengan hamba Tuhan yang sangat sederhana sekali. Ya, tepatnya di rumah Pastor John Pangke. Dan ternyata hamba Tuhan itu adalah keponakan dari John Pangke, ya. Dan dia orangnya diam begitu ya kan. Saya perhatikan ya, orang kok nggak begitu banyak bicara, kenapa gitu ya. Dan saya bertanya, ini hamba Tuhan kenapa ini? Ya. Dan mulailah saya lihat apa yang dikatakannya. Saya mulai melihat apa yang dia perbuatnya. Dan selama 2 minggu dia bertemu dengan saya, dan saya mengetahui ya bahwa ini adalah orangnya Tuhan. Ya, saya minta nomor teleponnya dan saya katakan, Pastor Jonathan ya, nanti jangan heran ya kalau saya sering menghubungi Anda ya. Oke. Dan mulailah saya sering menghubungi dia dan saya berinteraksi, dan apa yang saya bicarakan dengan dia semuanya tentang firman. Dan ternyata hamba Tuhan tersebut, Pastor Jonathan ya, Betong dari Manado, dia adalah hamba Tuhan, di dalamnya isinya Roh Kudus, bukan ular. Dan dia menjadi pelaku firman. Dia hamba Tuhan yang bekerja, berusaha, dan dia melayani Tuhan ya. Dan jemaatnya jemaat sederhana. Dan yang katanya itu ya kota Bitung Manado, ada bahasa kotanya. Saya lihat foto-fotonya sih kayak hutan ya. Apakah di sana itu seperti itu ya kotanya ya, saya nggak ngerti ya. Dan saya lihat apa yang dikerjakannya. Dia menanam pisang, menanam pepaya, menanam anggur, menanam banyaklah dia menanam. Bahkan dia punya ternak ayam, walaupun sederhana, tapi dia punya ternak ayam. Dan ayam yang bertelur setiap hari. Dari telurnya itu setiap hari dijual. Dari pekerjaan apa yang dikerjakan di ladang, ya kan, dia jual, ya kan, dan dia hidup dari sana. Dan dia sudah menjadi pelaku firman Tuhan yang benar. Dia tidak makan uang persembahan untuk dirinya sendiri, untuk kepentingannya sendiri. Dia memuliakan Tuhan dengan hartanya. Dan saya lihat ini hamba Tuhan yang benar. Dan dia pada saat sering berkomunikasi dengan saya, dia kirim, saya minta tolong kirim gerejanya seperti apa. Saya sangat kaget sekali ya. Ternyata gerejanya itu ya bisa dikatakan ya gereja tidak jelas ya. Tembok ada apa tidak ada ya, apa saya bilang, saya katakan aja gereja tanpa temboknya sekalian gitu ya. Dan saya lihat atapnya itu dari seng ya. Dan dia kirim ada pada saat dia lagi membawa firman, dia kirim ke saya. Saya lihat kok di mimbarnya itu cuma ada mimbar doang. Alat musik nggak ada ya, mic nggak ada, apa nggak ada. Dia teriak-teriakan kayak Tarsan ya, dia kayak di hutan gitu, teriak-teriakan begitu di Tarsan ya. Apakah dia tidak punya itu? Ini saya bilang ya kan ya. Tuhan menggerakkan saya. Pertama Tuhan menggerakkan saya tidak dikasih tahu sama Roh Kudus ini untuk apa. Mulailah saya membeli alat-alat musik begini dan begitu ya.
Dan logika saya bermain. Saya ingin alat-alat musik ini saya jual dan saya mendapat keuntungan yang banyak, ya. Tapi Tuhan berkata kepada saya, jangan kau jual. Kau tabur kepada hamba Tuhan yang ada di Bitung, Manado. Kau tabur kepada hamba Tuhan itu Pastor Jonathan, oke? Saya menabur ke tempat dia. Dia kaget setengah mati. Dan setiap firman khotbah yang saya bawakan, Roh Kudus memimpin saya. Share khotbah ini, ya, ke YouTube ini, ke orang ini, ke orang ini, ke orang ini. Dan setiap saya share, orang itu mau menabur, orang itu mau menabur. Dan tidak pernah meleset. Dan tidak ada satupun orang yang saya share dan Roh Kudus yang diminta Roh Kudus saya lakukan. Dan mereka semua menabur. Dan semua peralatan itu lengkap dibeli, ya. Speakernya Ramsa, ya, terus dia punya subwoofernya hanya bahkan dari Brazil, ya, amplifiernya itu dari Brazil, ada dari Jerman, Amerika, ya, gitarnya Fender, ya, drumnya Sonor, ya, terus bahkan simbalnya Sabian, ya, bahkan Tuhan berikan yang terbaik, keyboardnya Yamaha, ya, dan sampai kabel-kabelnya semua dibeliin, ya. Bahkan sampai penaman dayanya pun mujizat terjadi. Hari Kamis saya katakan kepada Pastor Jonathan, Roh Tuhan berbicara kepada saya, segeralah engkau pergi untuk ke kantor PN dengan tujuan untuk penamaan daya. Jangan kau putuskan dulu, lapor dulu kepada saya mau tahu seperti apa. Dia mengajukan penamaan daya itu menjadi 4.400, ya. Dan keluarlah sebuah angka, yaitu 3.400.000, ya. Dia pulang, ya. Besokannya hari Jumat, Tuhan bicara lagi, Roh Kudus bicara lagi ke saya. Kasih tahu para Pastor Jonathan, ya. Hari ini juga, detik juga jangan pakai lama, berangkat ke PLN. Ya, dia berangkat ke PLN. Begitu dia berangkat ke PLN, perhatikan. 4.400, 3.400.000, ya. Maka orang PLN itu bilang, Bapak, ya, hari ini, ya, adalah orang yang paling beruntung di dunia, ya. Saya kasih 5.500, Bapak cukup bayar 185.000 rupiah. Padahal tertulis, ya, tertera daftar harganya itu 5.500.000. Nama Tuhan dipermuliakan, haleluya, amin. Perhatikan, ya. Jika engkau dipimpin roh yang aneh-aneh itu, kau bisa dapatkan loh, ya. Yang bahkan engkau nggak pikirkan, engkau nggak dengar, ya. Bisa engkau dapatkan, amin. Roh Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Ternyata Pastor Jonathan itu bercerita kepada saya. Dia berdoa kepada Tuhan. Doanya sudah didengar. Bahwa dia ingin agar gereja Tuhan yang ada di Bitung, Manado itu, ya, agar ada alat musiknya, ya. Tentunya karena hamba Tuhan itu adalah hamba Tuhan yang sederhana, ya. Tentunya tidak akan mudah untuk membeli alat musik yang sebagus itu, amin. Tapi kalau Tuhan mau, tidak ada yang tidak mungkin, ya. Hamba Tuhan di zaman sekarang, ya, perhatikan. Mereka mengemis, minta-minta kepada mana-mana, minta sumbangan ke sini, sumbangan sono, ya. Padahal bukankah hamba Tuhan itu adalah anak Tuhan? Bukankah Tuhan itu yang kaya rela menjadi miskin supaya engkau menjadi kaya? Bukankah Bapamu yang ada yang menciptakan langit dan bumi? Kenapa engkau minta-minta ke sini sono? Berarti ada yang salah sama hamba Tuhan itu. Amin. Perhatikan, tidak sampai di situ aja. Roh Tuhan itu berbicara kepada saya, kasih tahu Pastor Jonathan, besok untuk datang ke Lotte Grosir Indonesia yang ada di Minahasa, Manado, ya. Dan ikuti, perhatikan, lihat barang dagangannya apa, dan minta ketemu dengan purchasing, ya. Ke purchasingnya. Maka Tuhan pertemukan dengan purchasing chef. Ajari cara dia berbicara karena saya dipimpin roh. Dia utamakan, ya. Yang saya katakan nilai jual kamu yang berharga adalah ini. Dia katakan yang ini, ya kan, pada saat dia bertemu dengan purchasingnya, ya, purchasingnya itu mengejar loh. Pertama kali dia
order 1 ton ya. 1 ton ayam potong seminggu 250 kilo ya. Bahkan sedikit diancam loh sama Lotte ya. Pastor tidak boleh berhenti supply ya. Saya tidak suka. Pastor mau supply semua yang ada di Lotte ini boleh ya. Artinya begitu dia ancam, artinya ini dia itu dikontrak ya, dipaksa dikontrak dalam waktu jangka yang sangat lama sekali. Haleluya. Pastor Jonathan tidak pernah terpikir berkatnya itu ya disampaikan oleh hamba Tuhan yang sedang bicara ini. Kadang Pastor Jonathan sedang berdoa, saya telepon, saya berkatakan kepada Pastor Jonathan doanya seperti ini. Dia bilang, Pastor Budi, apa yang saya doakan, Pastor Budi sama doakan, kok bisa sama ya? Saya bilang, tentu sama. Kenapa? Karena di dalammu dan di dalamku adalah Roh Kudus, Roh yang sama. Dan tidak mungkin kita berdua salah mendengar. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Perhatikan, Tuhan sudah berbicara dengan saya. Roh Kudus bicara dengan saya. Hamba Tuhan itu dia harus ikuti apa yang Roh Kudus katakan. Ya, dia akan menguasai ya daerah tersebut, bahkan wilayah tersebut sampai 1 provinsi Minasa Manado dikuasai oleh dia ya. Dia menjadi supplier yang terbesar. Perhatikan. Ya, Tuhan Roh Kudus berkata kepada hamba Tuhan, saya sampaikan kepada dia percaya. Kita lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Perhatikan. Amin. Haleluya. Kita buka. Haleluya. 2 Timotius 1 ayat 7 ya. Sebab Allah memberikan kita bukanlah roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jika roh itu datang, ya, kalau roh itu damai, sudah pasti Tuhan Yesus, ya. Ayat yang berikutnya kita terusin, ya. Yesaya 9 ayat 6 dan 7, demikianlah sabda kebenaran firman Tuhan, ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas baunya, dan namanya disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Garis bawahi ya. Jika engkau pada saat ya engkau berdoa dalam nama Tuhan Yesus, engkau merasakan damai, itu ada Tuhan. Jika engkau merasakan adanya roh ketakutan, itu bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, ya. Dan pada saat ada kedamaian, ya, engkau dipimpin oleh roh. Perhatikan, ya. Ya, roh itu akan membangkitkan kekuatan dalam dirimu, ya, dan dia akan kasih ketertiban di dalam dirimu sehingga engkau mentaati apa yang dikatakan Tuhan, ya, apa yang dikatakan Roh Kudus, maka hidupmu sudah dipimpin oleh Roh dan engkau menjadi hamba Tuhan yang sesungguhnya seperti yang Tuhan inginkan. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Pakai Indodana. Haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Kau di atas segala-galanya, Tuhan. You're above and beyond everything, Jesus. Engkau Raja, berkuasa, glory, haleluya. Glory, glory, amin, amin. Haleluya, puji-Mu. Amin, amin. Wow. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah hari yang luar biasa untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Amin, amin, Tapi amin. dalam kesempatan kita berdoa bersama malam hari ini, kita nggak sedang memaksa Tuhan melakukan sesuatu untuk kepentingan kita saja. Amin, amin. Kita nggak hanya sedang meminta Tuhan untuk melakukan sesuatu hanya bagi keinginan kita saja. Tapi tema kita hari ini adalah tentang Let Your Will Be Done. Tentang datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kita. Amin. Sesuatu hari waktu Yesus dia ngajar tentang berdoa, lalu dalam Matius 6 ayat yang ke-10 dicatat tentang salah satu kata dari ketika Yesus mengucapkan dan mengajarkan tentang berdoa. Dia bilang, belajar berdoa untuk juga bilang, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Saudara, di momen kita sedang berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ada sebuah perubahan prioritas yang sedang terjadi. Ada sebuah shifting prioritas. Bukan hanya mau kita, tapi maunya Tuhan. Bukan hanya keinginan dan desire hati kita, tapi tentang keinginan dan desire-nya hati Tuhan. Bukan lagi tentang kekuatan kita saja, tapi tentang kuasa Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan kita semua. Tapi seringkali dalam kondisi kita baik-baik saja, kadang kita takut untuk mengucapin doa ini. Jadilah kehendak-Mu, karena kita takut hidup kita diinterupsi. Lalu prioritas kita harus berubah.
Kadang dalam kondisi keadaan kurang baik, karena kita udah begitu fokus sama keinginan dan mau kita aja, susah bagi kita untuk berkata, jadilah kehendak-Mu. Karena kita takut kedaulatannya harus terjadi atas kehidupan kita. Tapi kenapa nggak malam hari ini sama-sama, biar momen hari ini jadi momen kita merubah prioritas. Bukan hanya kehendak-Ku, tapi kehendak-Mu yang jadi. God, I trust your will. Bukan keinginanku, tapi hati-Mu. God, I trust your heart. Bukan kekuatanku, tapi kuasa-Mu. God, I trust your power. Terjadilah kehendak-Mu. Seperti di surga. Come on. Holy glory, hallelujah. Ora basika boria la boria la barata. Empala ya la boria la barata. Ora basika maya la boria la barata. Ora basika maya la boria la barata. Empala ya la boria la barata. Empala la boria la haleluya, haleluya, haleluya. Ora basika maya la boria la barata. Empala ya la boria la barata. Ora basika maya la boria la barata. Empala la boria, haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Puji-Ku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua saudara-saudariku yang mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan ini mengerti bagaimana cara engkau bergaul intim dengan Roh Kudus sekarang. Engkau percaya, engkau lakukan, maka terjadilah bumi ini seperti di sorga. Karena engkau menjadi pelaku firman, karena hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.